Hai guys, saat kalian nonton video ini, mungkin kalian udah sadar atau makin sering deh ngobrol tentang udara kotor di luar sana. Berbarengan dengan keluarnya banyak banget air purifier akhir-akhir ini. Tapi kita nggak benar-benar paham kan efektivitasnya. Mungkin kalian juga udah pernah nonton video yang gue buat sama WRI ini. Nah, di video ini, hari ini, gue mau bahas sebuah brand yang menurut gue bisa jadi solusi. Kenapa? Yuk, roll the intro. Adalah Nafas, dan ini adalah Aria. Gue cerita dulu sebelum ngomongin barangnya. Nafas adalah sebuah aplikasi yang mengukur kualitas udara di Jakarta saat ini. Didirikan tahun 2019, salah satunya oleh teman gue, Piot. Mungkin kita lebih familiar dengan air visual, nggak apa-apa. Prinsip dasarnya sama, mengukur kualitas udara dari sensor-sensor yang ada di luar sana. Bedanya, Nafas ini base-nya mulai dari Jakarta menggunakan sensor-sensor mereka, disebar di puluhan titik di Jakarta dan mulai ke Yogyakarta sekarang untuk mendapatkan data yang akurat. Sensornya kayak gini nih, data yang didapatkan di sensor ini direkam dan dikirim ke server mereka yang udah dilihat di apps-nya. Dengan memiliki device-nya sendiri, kontrol dan lebih penting lagi kalibrasinya mereka yang pantau. Selain itu, Nafas menggunakan sensor dari EU atau Europe sana yang certified untuk di luar. Jadi, tingkat akurasinya semakin baik. Dan apps-nya kece banget. Bukan cuma nunjukin air quality, tapi edukasinya, men. Juara banget. Kalian harus tahu bahwa kondisi udara saat ini tuh nggak sehat. Apalagi kalau di aplikasinya udah terlihat merah, atau bahkan ungu, atau lebih parah lagi. Semua orang kan lagi heboh nih, lari, sepedahan di luar. Tapi kadang-kadang di hari yang buruk, olahraga di luar itu lebih buruk daripada di dalam. Dampaknya serius. Tapi gue di sini bukan niat untuk nakutin kalian ya, atau fearmongering lah atau apapun itu. Mending baca-baca sendiri deh. Ini aja gue masih ngomongin dampaknya di kita. Gimana di anak-anak yang imunitasnya mungkin lebih rendah daripada kita. Main di luar sehat? Iya, kalau udaranya bersih. Nah, selain monitor kualitas udara, aplikasinya juga menyediakan alat-alat untuk memonitor dan membersihkan. Mereknya adalah Aria. Di Instagram namanya Aria Indonesia lah. Di bagian shopnya di apps-nya bisa dilihat produk apa yang mereka tawarkan. Dua-duanya gue pegang di sini dan kita mau obrolin hari ini. Aria AirTest dan Aria Pure 40. Aria AirTest adalah pengukur kebersihan udara dalam ruangan, sedangkan Pure 40 adalah air purifier-nya. Gue jelasin satu-satu ya. AirTest ini sama dengan alat pengukur yang gue tunjukin tadi di luar. Bedanya dia yang indoor, yang artinya bisa dibawa-bawa kayak gini dan gak tahan air. Bentuknya lucu, dia nge-charge secara wireless, ada wireless chargernya di sini yang memudahkan kita untuk pindah-pindah ruangan. Bahkan dibawa keluar rumah untuk mengukur perbedaan kualitas di beberapa ruangan dengan di luar, itu bisa juga. Asal ingat aja, kalau dibawa keluar, jangan kehujanan, jangan basah, dan jangan sampai baterainya habis. Karena ya ini ada baterainya. Displaynya gampang banget, cuman menampilkan 3 hal secara scrolling gini. Yang pertama AQI atau Air Quality Index, jadi semacam indeks tingkat bersihnya udara. Semakin tinggi, semakin kotor. Juga color coded, warnanya semakin, ini adalah lo bisa lihat warnanya sendiri. Jadi kalau kita lihat device-nya itu cuma ada 3 indikator. Antara AQI atau Air Quality Index yang saat ini adalah 29, itu adalah Air Quality Index berdasarkan standar Eropa. Kira-kira kebersihannya indeksnya itu di level berapa. Hijau ini bagus, nanti ada kuning, merah, orange, merah, ungu, itu yang semakin lama semakin tidak sehat dan akan ada caranya untuk bagaimana lo mengatasinya. Yang kedua adalah PM 2.5, yaitu ukuran partikel yang ada di sekitar kita. Semakin banyak, semakin kotor. Jadi kalau misalnya partikel rambut itu ukurannya kalau nggak salah 10 mikron, sedangkan 2.5 itu adalah yang nggak kelihatan oleh mata, cuma tipis banget. Bakteri atau virus itu jauh lebih kecil lagi. Dan ada yang namanya PM25, itu adalah jumlah partikelnya yang ada, dan ini bisa dilihat juga dari angka 8 dan warna hijaunya. Tapi kalau bingung itu semua, toggle lagi di bagian yang good. Hijau itu good. Kuning itu oke. Jadi ada yang level-levelnya sendiri, gampangnya set di bagian warna ini aja. Nah, AirTest ini akan optimal kalau kita hubungin ke Nafas tadi. Kalau kita lagi ada di aplikasinya ini, terlihat ini hari ini seperti apa performance-nya. Kebanyakan kuning, tapi kadang-kadang hijau bagus, dan ini yang orange adalah yang kurang baik. Jadi ini beberapa hari terakhir, nih 2 hari kemarin masih jelek sekali, sepertinya lagi ada apa-apa, mungkin di luar masuk ke dalam. Dan dia juga mengukur temperatur dan kelembaban udara. Kita bisa setting dengan brightness-nya tentunya, seperti biasa. Ada alerts-nya, kalau misalnya udah kotor banget dia akan keluarin bunyi.
bisa auto toggle, artinya tanda-tanda yang di situ akan berubah terus atau tinggal mematikannya. Sekarang yang kedua adalah Pure 40. Pure 40 adalah air purifier yang bentuknya makin mirip, ya mungkin mirip ya dengan air purifier lainnya, tapi kita bahas dulu desainnya yang menurut gue suits the purpose ini. Indikator ini merupakan LED lights dan bukan merupakan layar, artinya sih harusnya lebih hemat tenaga. Dan tombol ini banyak banget di atasnya, tapi ya lo bisa pencet, akan lebih mudah lagi kalau mau dihubungkan ke nafas, karena bisa dikontrol dengan nafas, termasuk di otomasi. Kalau udah connect, udah kerasa banget aplikasinya bisa macem-macem. Ini adalah aplikasinya nafas. Kalau kita buka, ini adalah kondisi dan lokasi gue sekarang, dan ini ada beberapa lokasi favorit yang mungkin gue sering ke daerah situ. Itu juga bisa dilihat dari My Devices. My Devices itu adalah dua aplikasi atau dua device yang gue punya sekarang. Ini Pure 40 adalah air purifiernya, AirTest adalah untuk ngukurnya. Jadi kalau kita lihat air purifiernya, ini terlihat pemakaian hari ini, kondisi udara hari ini, dan kondisi udara beberapa hari terakhir. Dan ini kondisi filternya, filter cukup baru ya. Dan kita bisa kontrol aplikasinya. Kali ini dengan fan yang sangat pelan. Secara manual kita kontrol untuk ke fan yang medium. Makin lama makin cepat, atau udara kalau kotor banget kita ubah jadi pakai hyper. Terdengar suara fan-nya lebih keras daripada sebelumnya, lebih cepat berputarnya. Atau lebih enaknya lagi kalau kita mau keadaannya jadi automatic. Sesuaikan dengan desired AQI, artinya kita mau sebersih apa sih udaranya. Semakin kita pengen bersih, semakin kerjanya lebih keras ya fan-nya. Jadi yang disarankan adalah 30 sampai 45. Jadi gue di 45 aja, dan dia udara lagi bagus di 33, makanya dia, atau 37, 41 sekarang nih, makanya dia fan-nya lebih pelan, bisa mematikan juga di sini. Dan kalau misalnya kita nggak pakai, atau kita mau schedulein nyalanya nggak sampai di saat gue tidur, nggak ada di dalam ruangan, dia mati aja. Di schedule bisa, di schedule untuk nyalakan setiap hari apa, jam berapa, mulai jam berapa, modenya, dan desired IQ bisa diganti. Dan itu bisa lebih bikin dari satu schedule. Bisa ada 2 schedule, 3 schedule, terserah. Gitu. Dan setting terakhir, yang penting juga adalah night mode. Jadi kalau ditaruh di kamar, LED itu, atau angka indikator kebersihannya itu akan mati. Jadi hidupkan night mode. Di sana dia akan mati. Jadi tidak mengganggu tidur kita. Oke. Gini. Jadi gue cerita ya. Gue pakai ini udah semingguan lebih, ternyata gue belajar banyak hal. Yang pertama, ternyata udara dalam rumah itu bisa sekotor luar. Bisa hampir sekotor luar. Ini terasa karena ternyata rumah di Asia Tenggara berdasarkan iklimnya mungkin ya, banyak rumah yang nggak 100% sealed. Jadi benar-benar kayak ada lubang udaranya masuk sehingga udara kotor bisa masuk ke dalam. Kenapa ini berbeda dengan rumah-rumah di Eropa atau di Amerika? Karena kalau mereka yang di sana itu nggak sealed, musim dingin akan terasa kedinginan. Sedangkan kita kayak nggak ada indikatornya langsung yang ngerasa bahwa wah ini nggak sealed nih, kita nggak pernah kedinginan juga. Tapi yang nggak sadar adalah udara kotor masuk. Jadi kita suka bodo amat kalau misalnya nggak dingin nggak apa-apa lah, tapi kotor tuh pelan-pelan tuh akan merusak juga gitu. Nah semingguan ini kan gue cuma nyalain air purifier kalau gue ada di dalam ruangan. Jadi yang di ruangan bawah itu gue nyalain di saat bangun pagi. Dan itu ternyata kalau ada indikatornya itu kotor. Di hari-hari yang di luar kita dilihat di nafas itu kotor, dalam ruangan tuh juga kotor. Jadi segitu kerasanya untuk menyiasatinya. Dan ya mungkin lo nggak mau ya nyalain air purifier terus-terusan, mungkin boros listrik. Tapi at least ada settingan yang bisa bikin aplikasinya, yang bisa bikin bahwa air purifier itu nyala sekitar jam yang ditentukan. Atau 30 menit sebelum kita masuk ke ruangan itu, atau 1 jam, itu bisa lo atur sendiri. Nah itu bagusnya otomasi melalui aplikasinya. Kedua, ternyata sensor yang ada dalam termasuk di air purifier itu nggak seakurat sensor yang terpisah. Kayak misalnya AC deh. AC itu indikator yang kita baca tuh bisa aja indikator di AC-nya mau berapa derajat, bukan suhu ruangan. Ini berlaku yang sama kepada air purifier. Biasa aja sensornya diletakkan terlalu dekat dengan air purifiernya yang akibatnya udaranya tuh udah bersih banget. Padahal ujung-ujung ruangan lainnya tuh masih ada yang kotor. Jadi ada jarak antara air purifier dan sensornya itu lebih maksimal. Dan yang ketiga, ada beberapa dasar aturan pemakaian air purifier yang mungkin berguna buat kalian. Pertama, perhatikan ukuran ruangan. Air purifier tuh ada kapasitasnya. Kalau kegedean nggak akan efektif kalau ternyata kekuatan air purifier itu untuk ruangan yang lebih kecil. Kedua, penempatannya. Taruh di dekat jalur sirkulasi udara, dekat jendela atau dekat pintu, biar kalau yang kotor tuh langsung nggak dapet kalau misalnya ada udara yang lewat. Tapi kalau lo taruh di ujung ruangan yang nggak ada saluran udaranya atau sirkulasi udara nggak bergerak di situ, itu nyerap kotorannya atau
segala macam yang perlu diserap itu akan lebih kurang efektif. Yang ketiga, gue dapat Aria ini, jangan lupa buka plastik di dalam HEPA filternya ya. Jadi lo buka dulu HEPA filter, masih ada plastiknya, itu dibuka. Kalau nggak dibuka, dia nggak akan bekerja penuh. Yeah, I did that by mistake. Terakhir, air purifier itu akan berubah walaupun tidak ada udara kotor masuk, tapi kadang-kadang biasanya yang mengubah di rumah gue adalah kalau lagi masak, itu akan mengubah keadaannya jadi tiba-tiba kotor. Mungkin di antara kalian juga ada yang merokok atau suka pakai aromaterapi atau bakar-bakar sesuatu dengan lilin-lilin aromaterapi, itu ngaruh. Jadi perhatikan itu juga. Belum tentu kotor, tapi bau yang berbeda mungkin akan mengubah keadaan sensornya. Oke. Kira-kira itu yang bisa gue share ke lo tentang kebersihan udara di rumah gue setidaknya. I highly recommend Aria AirTest ini dan install aplikasi Nafas secara gratis dari App Store atau Play Store. Masalah air purifiernya sebenarnya bebas merek lain. Sekalian aja kalian ngetes betapa bagusnya sensor yang ada di situ atau berapa bagus kerja air purifiernya. Tapi lebih sync lagi kalau pakai Aria. Gue cuma nunggu produk Aria untuk ruangan yang lebih besar lagi. Yang gue punya sekarang ini cuma satu-satunya pilihan yang ada, dan gue berharap ada untuk ruangan yang untuk 50 atau 100 square meter. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Stay healthy, stay clean, stay safe.